Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 magang MTKM di Stasiun Klimatologi kelas 4 Sulawesi Tenggara. Dalam video ini kami akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam mengamati di Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Alat di samping saya ini bernama anemometer. Anemometer ini terdiri dari dua alat, yaitu cup counter anemometer dan wind flag. Cup counter anemometer berfungsi sebagai pengukur kecepatan angin, sementara wind flag berfungsi sebagai untuk mengetahui arah angin. Di sini adalah sangkar alat meteorologi. Sangkar alat meteorologi ini berfungsi untuk menstabilkan suhu termometer yang terdapat di dalam sini. Di dalam sangkar alat meteorologi ini terdapat 4 jenis termometer. Yang pertama itu bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Baik, bisa kita lihat pada bola basah dan kering dilakukan setiap jam. Pada termometer minimum dilakukan setiap jam 6 pagi dan termometer maksimum dilakukan jam 6 sore. Saya akan menjelaskan termometer tanah berumput dengan berbagai kedalaman 0 cm, 2 cm, dan 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan di sini kedalaman 50 cm, 100 cm yang fungsi untuk mengukur suhu di dalam tanah. Akan memperkenalkan alat mengukur curah hujan, disebut penakar hujan observatorium atau penakar hujan manual dengan alat ukur milimeter. Bergeser di sebelah kiri saya, yaitu ada panci penguapan terbuka untuk mengukur penguapan air langsung atau evaporasi. Baik, di dalam panci penguapan terbuka terdapat beberapa alat. Yang pertama yaitu hogweg yang berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi air dalam panci. Yang kedua yaitu stilling well. Stilling well terbuat dari logam yang berbentuk silinder yang mempunyai 3 mata kaki, berfungsi untuk tempat meletakkan hogweg. Dan alat selanjutnya yaitu termometer apung. Termometer apung berfungsi untuk mengukur suhu di permukaan air. Selanjutnya yaitu cup counter anemometer dengan ukuran 0,5 meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan arah mata angin. Di sini saya akan menjelaskan tentang peak volume sampler atau heavy sampler. Heavy sampler itu sendiri berfungsi untuk mengukur volume udara. Heavy sampler memiliki tinggi kurang lebih 1 meter, di mana di dalam heavy sampler ini terdapat alat yaitu motor penghisap, flow rate, dan kertas filter. Motor penghisap berfungsi untuk menghisap udara melalui celah-celah samping penutup heavy sampler itu sendiri. Flow rate berfungsi untuk mencatat banyaknya volume udara, sedangkan kertas filter berfungsi untuk menampung polusi udara. Sampler ini diukur setiap 1 minggu sekali, di mana untuk hari pengukurannya itu tidak menentu karena harus menyesuaikan informasi dari pusat. Selanjutnya itu untuk mengetahui seberapa banyak polusi udara, yaitu kertas filter tadi diambil sampelnya dan dikirim ke pusat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang disebut dengan ARWS atau Automatic Rainwater Sampler. Fungsi dari ARWS ini yaitu untuk mengukur zat kimia yang terkandung pada air hujan. Adapun cara kerja dari ARWS ini yaitu ketika pada saat hujan turun dan mengenai sensor, maka tutup yang terdapat pada wet bucket akan bergeser pada dry bucket. Selanjutnya, air yang tertampung pada wet bucket akan diambil sampelnya dan dikirim ke pusat, lalu dianalisis zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari Campbell Stack, yaitu alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Jadi Campbell Stack ini berfungsi untuk
mengukur lamanya penyinaran matahari. Jadi bola ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya matahari yang nantinya akan membakar pias. Prinsipnya sama seperti kaca pembesar. Ketika membakar pias, dapat dilihat seberapa lama penyinaran matahari berlangsung. Penyinaran matahari dapat dilihat berdasarkan panjang pias yang hangus terbakar. Pias tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pias lengkung panjang, pias lurus, dan pias lengkung pendek. Berada di belahan bumi bagian utara, yaitu pada bulan April sampai bulan Agustus, pias yang digunakan yaitu jenis pias lengkung panjang. Dan pada bulan September sampai bulan Oktober, yaitu menggunakan pias lurus. Dan pada bulan Oktober sampai bulan Februari, pias yang digunakan yaitu pias lengkung pendek. Sedangkan jika matahari berada di belahan bumi bagian selatan, yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Februari, pias yang digunakan yaitu pias lengkung panjang. Dan pada bulan Maret sampai bulan April menggunakan pias lurus. Dan pada bulan April sampai bulan September, pias yang digunakan yaitu pias lengkung pendek. Kali ini saya akan menjelaskan alat penakar otomatis tipe Hillman. Apa sih fungsi alat penakar otomatis tipe Hillman ini? Yaitu untuk mengukur intensitas curah hujan dalam tingkat kelebatan. Di sini teman-teman bisa melihat cara alat ini sedang bekerja. Namun untuk saat ini alat ini sedang dalam masa perbaikan. Saya akan menjelaskan alat lesimeter yang berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi penguapan lahan dan transpirasi tumbuhan. Oke, bejana lesimeter ini terdiri dari 3 bejana dengan volume 1x1 kali 1,2 meter. Bejana ini memiliki tutupan yang berbeda-beda. Ada yang tanaman pangan, ada yang tanpa vegetasi, dan ada juga yang bervegetasi. Cara mengukur evapotranspirasi dengan menghitung jumlah air yang keluar dari alat lesimeter dan menghitung jumlah selisih air. Pengukuran dilakukan setiap jam 6 sore. Kali ini kita akan berkenalan dengan alat bernama ASRS atau disingkat kepanjangannya berarti Automatic Solar Radiation Station. Alat ini mampu menangkap intensitas radiasi matahari yang langsung terpantau langsung menuju ke permukaan bumi. Alat ini dapat menangkap berbagai macam radiasi yang ada di atmosfer, terutama radiasi langsung yang terpancar oleh matahari atau dikenal juga direct solar radiation. Oke. Selain itu juga alat ini memiliki banyak sensor, di mana salah satu sensornya itu mampu mendeteksi back radiation atau radiasi yang dipantulkan oleh awan, karbon dioksida di atas atmosfer, dan partikel-partikel yang ada di atmosfer tentunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.